Oke, kali ini kita kedatangan dengan dengan Dwi. Mas Dwi. Oke, Mas Dwi salah satu pecinta juga dari Datsun yang mungkin kalau dilihat dari modifikasinya udah gak nanggung sih. Oke, Mas, kalau boleh tahu Mas, berapa lama ngebangun Datsun sampai dengan seperti ini? Oke, jadi kebetulan waktu saya dapat Datsun ini memang udah separuh jalan ya, punya teman saya nerusin bertahap sih Om ya. Ya. Dari nerusin itu nggak lama karena udah tinggal dikit lagi, mungkin 3 bulanan gitu. Terus saya lanjutin pelan-pelan upgrade Iya, gitu. iya. Jadi ya nggak lama sih, 3 bulanan aja. Tapi sebelumnya dari pemilik sebelumnya itu sekitar 1 tahun. Oke, berarti ini di tengah jalan diambil sama Mas Dwi ini. Nah, oke. Nah, kalau boleh tahu ini tipe mesinnya pakai mesin apa sih, Mas? Oke, ini mesin bawaannya Nissan Silvia. Nissan Silvia. CSR 20 DET. Oke. Udah plus turbo berarti ya? Udah turbo Dari bawaannya, iya dari bawaannya. Nah, pada saat pengimplementasian di sini berarti Om dapatnya udah seperti ini apa udah kepasang. udah kepasang? Udah kepasang. Berarti secara teknis Om udah terima jadi seperti ini gitu ya kan. Nah, Nerapin yang kecil-kecil aja. Oke. Nerapin interiornya, velg, Nah. AC. kayaknya kita mendingan ngedetailin apa yang sudah dilakukan sama Om aja. Oke. Kira-kira apa aja nih Om ngedandanin mobil ini apa aja? Oke, waktu itu memang dalamnya masih kosong ya, Om. Kosong tuh artinya Tidak ada jok, tidak Oh ada gitu. Iya. Jadi saya dalam waktu nggak lama sih kalau itu memang karena ada temen yang punya, jadi kita lengkapin dalamnya. Oke. Terus kalau untuk jok udah berapa kali ganti sih Om ya. Oke. Dengan kondisi yang sekarang. Kemudian Cari yang pas atau cari yang cari yang rare? Cari yang rare. Cari yang rare. Oke, kalau gitu sekarang joknya pakai punya apa nih Mas? Ini sebenarnya bucket seat ya. Bucket seat, ya. Yang custom juga. Oke. Custom ala Scorpio seat. Ini custom pas banget di saya waktu itu, teman ada yang nawarin dan kayaknya masuk nih, dapat retronya saya pasang di sini. Sebelumnya ada beberapa kali ganti ya. Oke. Terus setirnya juga itu punyanya Fairlady kalau nggak salah. Oke, modelnya ini ya, apa namanya? Deepcorn gitu ya. Deepcorn, bawaannya Datsun juga. Iya. Kemudian kalau panel-panel instrumennya di custom ya, sesuai dengan kebutuhan. Ada Oh iya, saya lihat juga di Speedo-nya juga udah perubahan itu ya. perubahan semua Om. Karena ngikutin dari kebutuhannya ya. Kebutuhan instrumen yang ditampilkan dari bawaannya Silvia. Jadi ada kilometer, RPM pasti, kemudian voltmeter, kemudian turbo boosternya, kemudian apalagi Bus di berapa nih Om? bus ini standar kok Om, nggak nyampe 1. Oh nggak nyampe satu. Biar awet. ECU-nya juga masih standar, bawaannya Silvia, belum di orang bilang tuh Belum dituning ulang. standalone gitu, nggak, masih bawaannya. Nah, kalau boleh tahu, ini kan kalau tadi kan sempat saya dapat spill-nya dari Om Dwi nih, ini udah lama jadi kan sebetulnya mobil ini, Iya, betul. kan? Dan ini kan dipakainya juga lumayan daily juga mungkin ya. Daily juga. Nah, kalau boleh tahu, top speednya berapa Om? Top speed itu pernah di 210 ya Om ya. Luar biasa. Ya. Tapi untuk kaki-kaki, sasis segala macam itu udah menunjang ya Om ya? Menunjang ya. Menunjang banget ya? Udah menunjang banget, udah shock breakernya udah juga coil over. Udah coil over. Belakang Oke. juga custom juga pakai Bilstein, terus remnya juga udah setiap kampungan depan belakang. Nah, kita boleh di spill belakangnya nih Om. Jadi bagasinya juga kan sempat. Oh iya. Nah, Ini agak unik ngebukanya. Nah, ya ini Oke. pakai tangki bensin custom 40 liter persis, kita taruh di tengah. Kita custom juga pakai fuel pumpnya Boxer nih kalau nggak salah, Mercy Boxer. Iya. Dan persis di bawahnya, jadi Nendangnya lebih full ke depannya. ke depan. Terus kita saringannya di depan aja, nggak di belakang. Oke. Jadi nendangnya bisa full. Udah beberapa kali ganti fuel pump, tapi ini yang paling cocok. Oke.
bertahun-tahun pakai ini. Berarti selama ini dianggap ini mobil sudah cukup fun to drive. Fun to drive, udah ketemu settingan yang pas. Masnya. Harian. Oke. Nah, akan adakah project lanjutan untuk mobil ini, Om? Saya udah puas dengan yang sekarang. Sebenarnya sepertinya udah sih. Udah ya. Udah. Berarti bener-bener tinggal nikmatin aja nih ya. Tinggal nikmatin aja. Tinggal touring-touring gitu. Iya. Paling jauh kemana, Mas? Terakhir kemarin ke Solo. Ke Solo. Solo sama teman-teman Dan itu nggak ada trouble sama sekali ya. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Aman. Nah, kalau untuk konsumsi BBM-nya sendiri untuk mesin ini berapa, Mas? Irit ini Om sebenarnya. Oh, gitu. Jadi kalau kita nggak, kalau gas tipis-tipis Iya. aja 112. Karena saya sering bawa ke kantor. Ya. Oh. 112 betul saya hitung. Tapi kalau betul-betul dipakai speeding gitu ya, turbonya nyala terus 18. 18. Tapi cukup ini ya, cukup irit ya. Cukup irit. Cukup irit. Oh, Reliable. oke. Berarti udah bener-bener tinggal nikmatin ya, Om ya? Tinggal nikmatin, tinggal ngerawat, treatmentnya sejauh ini saya udah kayaknya ini yang paling pas gitu. Berarti tinggal nambah unit ya, Om? Amin. Amin. Nanti. Oke, kalau gitu terima kasih banyak, Om. Sampai ketemu nanti di next episode kalau kita nanti ada meet up lagi, kita undang. Makasih banyak Om. Sama-sama, Om Dwi. Thank you. Kita lanjut ke mobil berikutnya. Oke, guys, kali ini kita kedatangan lagi dari pecinta Datsun. Oke, Mas, dengan siapa, Mas? Ari ya. Oke, dengan Mas Ari. Tinggal di mana, Mas? Aku di Yasmin, Bogor. Oh, Yasmin Bogor. Tapi dengar-dengar katanya ada bengkel ya, Mas ya? Ya, kita ada bengkel di daerah Citerep. Oh, di Citerep. Khusus Datsun atau Enggak sih, restorasi macam-macam. macam-macam ya? Ya. Oke. Tapi sekarang karena dia bawanya Datsun, jadi kita akan bedah coba Datsunnya ya, guys. Oke, Mas. Ini kalau boleh tahu, ini Datsun tipe apa, tahun berapa, dan populasinya untuk di Indonesia saat ini gimana? Jadi ini Datsun kode sasisnya 710. Oke. 710. Ini tuh orang-orang bilang Datsun Triple S lah. Triple S. Triple S tuh sport 160J. 160J Triple S ya. Jadi kelebihan mobil ini mesinnya powernya lebih besar daripada yang biasa. Oke. Jadi sudah double karburator SU. Aslinya udah double ya? Aslinya sudah double. Udah gitu independent suspension belakang. Ya. Selebihnya bedanya kayak di cluster dia lebih banyak. Oke. Ya. Tapi memang itu masuk ke Indonesia secara resmi. Masuk secara resmi Tahun tahun 76. 76. Ya. Oke. Nah, waktu historical mobil ini dapetinnya dalam kondisi mati apa hidup? Kondisinya hidup. Udah gitu udah lumayan bagus sih. Oh gitu. Ya udah lumayan Oke. bagus. Jadi kita hanya detailingnya aja dirapi-rapiin. Oke. Jadi PR Datsun Triple S tuh di karburator. Karburator SU yang jadi kendala pada saat dimacet dia Pincang. pincang. Iya. Iya, pincang. Jadi dengan penyetelan yang presisi ya itu bisa akhirnya bisa Bisa, ya. di-reduce lah gitu. Nah, kalau ini yang udah dilakukan sama Mas Ari itu apa aja sih, Mas? Jadi kita rekondisi untuk interior. Oke. Interiornya jadi joknya dibangun ulang busanya. Tapi ori tetap Base story. base ori. Ya. Udah gitu busanya kita bangun ulang, pola jahitannya juga kita bikin ulang. Oke. Karpet juga Iya. gitu. Kayak gitu. Klaster-klasternya dibersihin. Sama kita modifikasi suspensi ya. Suspensi untuk bagian Bagian depan kita kasih chamber plate. Iya. Karena coilover chamber plate. Jadi temanya nih mobil kita pengen balikin seperti ini trennya sekitar tahun 80-an ya, Iya, gitu. Dengan velg 13, donat. agak ceper Iya. gitu. Nah, jadi kita coba balikin ke periode seperti itu. Korek period ya. Oke. Nah, terus kalau untuk kesulitan yang paling mendasar dari pada saat ngebangun mobil ini apa? Sebenarnya kalau dari pengalaman aku bangun Datsun tuh di body. Body. Ya, Oh, body karena curve mobil ini tuh agak unik. Agak unik, gitu. ya. Jadi nggak cuma yang straight lurus. Bisa didetail nggak, Mas? Mungkin teman-teman jadi biar lebih detail, lebih tahu apa sih kesulitannya, kayak yang tadi dibilang straight gitu. Jadi seperti kayak lengkungan ini nih. Oke, Lengkungan enak-enak ini kayak gini ya. Heeh. Misalkan kita reshape pakai dempul baru Iya. gitu, tapi tetap dia si
si Iya. pantulan natnya tuh nggak bisa seperti Sepresisi ya, sepresisi itu ya. kayak gitu bentuknya tuh yang kayak misalkan ini nggak ada, Iya. di sini ada, Iya. di sini ada, gitu. Iya, berarti Udah gitu, lebih ini ya. di sini kecil, di sini besar. Iya, seperti itu. betul. Udah gitu, kalau misalkan mau lihat dari sini ke belakang juga, Iya. nih, dari nggak ada, Iya. ini makin besar, Iya. besar gitu. Makin sini, Iya. di sini hilang. Oh, itu yang berarti ngebangunnya sampai sedetail itu ya Mas ya, sedetail jadi itu. si apa body shapingnya harus Oke. bagus. Berarti kalau saya lihat dari modifikasinya Mas Ari ini lebih ke back to OM, tapi untuk apa modifikasi ininya ke 80s berarti ya? Ya kayak itis gitu, tapi kita juga nggak pure manfaatkan OEM karena kita lebih pakai penggunaan harian lah, contoh Oke. kayak tape. Ya. Tape-nya juga Udah modif ya? secara bentuk tetap masih lama, jadul. tapi kayak mesin radionya Iya. kita ganti FM. Oh, iya, awalnya iya, cuma iya. AM aja kayak Iya, gitu kan. betul. Jadi Betul. ya supaya masih bisa Buat entertain-nya daily masih ya. itulah. Oke. Nah, secara interior selain itu lagi apa nih Mas? Selain apa jok, ini kan joknya sampai detail banget ya, joknya sampai ya, kita rapih ulang banget. gitu. Jahitan-jahitannya. Nah, Oke. itu kayak cluster jadi hanya dibersihin. Oh ini ya, Di dalam ini clusternya. dibersihin. Oke. Itu yang lumayan. Nah, kita dapet ini speaker. Speakernya, Ya. oke, speakernya ya, oke. 80s banget. Etis banget, benar. Sama ini headrest-nya Headrest jaring. headrest jaring ini punya Ignis. Oh, Ya. punya ini. Jadi kita pasangin supaya satu lebih safety juga lah. Iya. Ya. Ya. Oke. Nah, kalau ini daily Mas? Ya. Daily. Kan ya. Luar biasa. Top speednya berapa Mas? Ini di 140 masih oke lah. Masih oke ya? Masih Jadi oke. ini masih 4 speed, masih kita manfaat 4 Iya. speed, nggak dirubah ke 5 speed. Nah, kalau untuk engine-nya nggak ada swap ya? Enggak. Cuma full overhaul aja. Iya. Jadi Overhaul. engine kita hanya refresh cylinder head, Iya. porting polish, kita bersihin cylinder headnya, Mhm. kayak gitu SU-nya kita tune supaya nggak rewel lah gitu. Oke. Karena ini juga trial error SU-nya tuh lumayan lama loh Mas. Jadi Oh gitu. SU-nya tuh harus coba macet-macetan. Pada saat macet kondisinya gimana gitu. Iya, Karena gini, iya. kelemahannya si mesin Datsun yang seri L Mhm. itu dia non cross flow. Jadi Artinya? intake sama header Mhm. posisi yang sama. Oke. Jadi kalau misalkan si karburatornya settingannya nggak bagus, Mhm. panas mesinnya keluar dari header, Iya. naik ke karbu. Jadi Oke. terus aja begitu gitu. Oh. Jadi itu harus Bener-bener di-cut. iya, Jadi, iya. jadi settingan si karbunya harus benar-benar ya kalau kata anak-anak karbu dibikin lebih rich lah, bensin lebih banyak Oke. supaya lebih dingin dan pembuangan. Jadi makanya untuk Datsun Triple S yang SU Mhm. itu tuh ya masih bisa dibilang kategori boros lah. Boros ya? 18 dia itu. Ini 17, untuk dalam 18. kota. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan mau diiritin konsekuensinya ke overheat. Overheat panas ya. Panas. Nah, kalau untuk mobil Mas Ari ini sendiri trek terjauh kemana Mas? Udah pernah dipakai kemana Mas? Belum sih, ini kita waktu itu beli dari Jawa Tengah. Oke. Sini masih belum. Belum ada touring lagi. Oke. Nah, kalau boleh tahu spill sedikit Mas. Ini kan mobil nih udah proper banget nih. Kondisinya udah proper. Atau masih belum nih? Ya nambah dikit-dikit. Namanya Banyak boleh di spill nggak nih kira-kira next projectnya apa Mas untuk mobil ini? Jadi untuk spring rate depan kita tuh pakai progresif. Jadi Iya. atas sama bawah double pair. Yes. Nah, itu kita mau beneran mobil tuh fun to drive. Iya. Fun to drive dalam pengertian ceper boleh, tapi jangan Jangan ngurangin bantu kenyamanannya. kenyamanan, ya. Oke. Begitu yang kedua dari segi brake. Ini Oke. pun kita mau tingkatin, kita mau ganti yang ventilated disc karena Oke. aslinya si Datsun kan dia solid disc. Solid. Pada saat kita hard braking terus Iya. gitu, lama-lama problem drive-nya kurang. Ya, karena panas ya. Ya, Karena panas. ya selebihnya sih cukup lah. Cukup ya. AC udah ada, AC power udah steering gede, udah power ada. steering udah ada, Oh, ya. ya, berarti udah bener untuk daily udah bisa. Iya. Dan next projectnya Kaki-kaki sama kaki-kaki aja. pengereman.
Oke, kita tunggu hasil dari next project-nya Siap. untuk kita bisa spill lagi nanti. Terima kasih banyak Mas Ari. Oh. Thank you banget.